Mengatasi pandemi ini memang sulit, memerlukan kerja keras bersama, dan saya yakin kita akan dapat melakukannya. Dalam situasi seperti ini, jangan ada yang berpolemik dan jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan. Tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu. Besok saya teruskan, besok kita akan teruskan, betul-betul kita akan teruskan. Harus ada lagi, ya, harus bukti, Pak. Karena itu teman-teman, jangan ada yang berpolemik dan jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan. Pak Terawan, ada banyak Menteri Kesehatan yang mundur karena penanganan COVID-19. Apakah penanganan kita lebih baik dari negara-negara yang Menkesnya mundur itu? Kamu ngapain memprovokasi gambar-gambar kayak ginian? Ini fakta, Pak Luhut. Maaf Pak Luhut, saya tidak memprovokasi, saya menunjukkan apa yang terjadi di lapangan. Jangan ada yang berpolemik dan jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan. Saya paham bahwa dunia sudah bubar, tetapi komunis bisa dijadikan senjata, merupakan proxy war yang sering saya dengungkan untuk merusak persatuan dan kesatuan bangsa ini. Wabah ini jangan diremehkan, ini realita, tapi jangan membuat kita pesimistis. 7 bulan ini Indonesia membuktikan mampu mengatasi masalah. Belum sempurna, ya, tapi bisa kita perbaiki bersama-sama. Di tengah upaya keras pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya, jangan sampai ada pihak-pihak yang sengaja menciptakan polemik yang justru membuat segalanya menjadi semakin sulit. Dalam situasi seperti ini, jangan ada yang berpolemik dan jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan. Kegeraman Presiden bisa dimaklumi melihat fakta adanya pihak-pihak tertentu yang sengaja menciptakan polemik dan kegaduhan dengan memanfaatkan momentum pandemi ini. Presiden seakan tidak menyadarkan dengan melemparkan kode keras kepada seluruh elemen bangsa bahwa entah dengan motif apapun, seyogianya kepentingan bangsa dan rakyat banyak ditempatkan di atas ego pribadi maupun sektoral. Jokowi mengungkapkan, selama 7 bulan menghadapi pandemi corona, masih banyak tantangan, tetapi banyak juga yang sudah dikerjakan. Saya paham masih banyak tantangan, namun tidak sedikit yang telah kita kerjakan. Sejak awal, strategi pemerintah dalam menghadapi pandemi corona adalah mencari titik keseimbangan antara kesehatan dan perekonomian. Dalam titik keseimbangan itu, kata Jokowi, kesehatan masyarakat tetap yang utama. Strategi pemerintah sejak awal adalah mencari titik keseimbangan. Saya tegaskan kembali bahwa kesehatan masyarakat, kesehatan publik tetap nomor 1. Jokowi menegaskan mengutamakan kesehatan bukan berarti mengorbankan perekonomian. Memprioritaskan kesehatan bukan berarti mengorbankan ekonomi. Presiden pun menyatakan tidak perlu sok-sokan memberlakukan lockdown di tingkat provinsi, kota, atau kabupaten. Karena menurutnya, hal itu akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Tidak perlu sok-sokan akan melockdown provinsi, melockdown kota, atau melockdown kabupaten. Karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu. Karena ini tata kata, bukan tata negara. Ya, akibatnya kacau kayak gitu. Hanya beberapa jam, pagi-pagi itu jam 11 itu sudah negara sudah rugi 300 triliun. Hanya sebentar karena pengumuman itu. Akan tetapi, di tengah upaya pemerintah dalam menangani pandemi ini, tidak sedikit pihak yang justru memanfaatkan momentum untuk menyerang pemerintah, sehingga memunculkan polemik yang justru menghambat upaya penaklukan pandemi di negeri ini.
Dalam situasi seperti ini, jangan ada yang berpolemik dan jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan. Pak Terawan, ada banyak Menteri Kesehatan yang mundur karena penanganan COVID-19. Apakah penanganan kita lebih baik dari negara-negara yang Menkesnya mundur itu? Kamu ngapain memprovokasi gambar-gambar kayak ginian? Ini fakta, Pak Luhut. Maaf Pak Luhut, saya tidak memprovokasi, saya menunjukkan apa yang terjadi di lapangan. Pak Terawan, sampai sekarang kondisi pandemi belum juga terkendali. Data dan angka jelas menunjukkan itu. Kau sebagai warga negara renungkan setiap tindakanmu dalam situasi krisis macam ini. Pak Luhut, tapi jangan kamu sok paling pahlawan sendiri, sok paling bersih. Dalam situasi seperti ini, jangan ada yang berpolemik dan jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan. Pasca Undang-Undang Cipta Kerja disahkan DPR yang sejatinya ditujukan untuk kepentingan masyarakat secara umum dan bukan organisasi semata. Tetapi ada saja pihak yang membawa-bawa Omnibus Law ke ranah politik dan seakan-akan partai politik yang menolak adalah yang paling baik. Dengarkan ini, saya minta Indonesia mengatakan walk out. Di tengah bangsa kita dilanda pandemi COVID-19, Omnibus Law pun dipolitisasi dan mengundang kegaduhan. Hal itu terlihat dengan merebaknya para pendemo Undang-Undang Ciptaker di berbagai daerah hingga menimbulkan kerusakan fasilitas umum, sampai terjadi bentrok dengan petugas keamanan hingga melukai baik kalangan mahasiswa, buruh, dan masyarakat, termasuk petugas kepolisian dan TNI. Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran. Besok saya teruskan, besok kita akan teruskan, betul-betul kita akan teruskan. Harus ada lagi, ya, harus bukti, Pak. Karena itu teman-teman, pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal. Bagi kita yang lama di lapangan cukup bisa memahami ini untuk menaikkan isunya, biar tidak stagnan, biar isunya tidak landai. Tokoh-tokoh intelektual ini saya lihat mempunyai ya cukup dalam tanda petik ego sektoralnya yang cukup besar, karena para tokoh ini tidak ada di lapangan, mereka adalah di balik layar. Kita harus buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang kata-katanya bisa dipercaya. Ketika kita mengatakan kami akan tertib, tunjukkan tertib itu. Ketika kita akan bisa menjaga keselamatan warga yang lain, tunjukkan keselamatan warga itu. Betul tidak sekalian? Tapi kalau ada footnote-nya, embel-embel kerusuhan, fasilitas publik yang dirusak, ini akan automatically menaikkan isu yang sedang dibahas. Dalam undang-undang tersebut terdapat 11 klaster yang secara umum bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi. Itulah yang kemudian apa yang terjadi kemarin, ada perusuh, ada bom molotov, dan terjadi di mana-mana. Dan itu tentu saja sudah by design. Sebagian dari mereka, pandemi dijadikan alat politik untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas demi kontestasi Pilpres 2024. Di antara mereka, ada yang menebar ketakutan dengan ilusi komunisme yang ujung-ujungnya mendesak presiden untuk mundur, turun, atau bertanggung jawab atas kesulitan ekonomi rakyat akibat pandemi. Dalam situasi seperti ini, jangan ada yang berpolemik dan jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan. Menuntut presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya. Karena itu kami selalu berpedoman sekali layar terkebang, pantang surut mundur ke belakang. Dan kami berharap bahwa di Kabupaten Pati ini bebas dari koalisi aksi menyelamatkan Indonesia.
di balik deklarasi dari kami itu timbul kegaduhan, keresahan di tengah masyarakat. Menolak semua bentuk pikiran kami dalam bentuk apapun di wilayah Kabupaten Tegal. Jadi kalau pemerintah akan menangkap, tangkap dulu saya. Saya yang makar. Kalau itu makar. Saya paham, bahwa dunia sudah bubar, tetapi komunis bisa dijadikan senjata, merupakan proxy war yang sering saya dengungkan untuk merusak persatuan dan kesatuan bangsa ini. Marxisme, komunisme itu sudah gagal. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang berhasil. Pada upaya-upaya penyesatan, penghapusan, pembodohan tentang sejarah. Dengan menonton film, tujuannya adalah upaya untuk memahami sejarah bangsa dan mengambil pelajaran dari sejarah tersebut agar peristiwa yang sangat memilukan, peristiwa hitam yang sangat keji, yang merupakan tragedi, tidak terulang lagi. Membangun kembali, bangkit kembali PKI seperti yang ada sebelum Gestapo tidak ada dasar. Jadi sebagai instrumen pertarungan politik ini masih eksis, masih ada gitu. Tapi kalau sebagai ideologi yang pengikutnya itu ya orang bodoh aja. Tidak kalah pentingnya adalah peran serta masyarakat untuk berubah, menyesuaikan diri, menaati protokol kesehatan, lakukan dengan disiplin 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Dengan saling melindungi, saling membantu, dan saling mengingatkan, seharusnya kita optimis akan mampu melewati masa-masa sulit pandemi ini. Tetap optimis mengatasi masalah. Saya percaya jika kita saling melindungi, saling membantu, saling mengingatkan satu sama lain, kita akan mampu melalui masa-masa sulit ini.